Teman-teman, jumpa lagi ya. Saya mau cerita beberapa waktu yang lalu saya sempat mengadakan podcast. Lebih tepatnya saya diundang podcast ke channelnya Coach Erik Serigar. Ya, di situ ada 2 part ya. Kita bicara tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Nah, part keduanya itu kita sempat ambil 2 kali take karena Bang Erik Serigar itu ternyata orangnya perfeksionis sekali. Kesalahan sedikit aja nggak mau ulang semuanya. Nah, ini bagian part kedua yang take pertama itu kalau dibuang kan sayang. Saya masukkan saja di channel saya. Nah, kalau mau lihat yang part pertamanya silahkan menuju ke channelnya Coach Erik Serigar. Kalau nggak nanti saya kasih ya linknya di deskripsi. Gitu aja. Ini videonya. Cus. Oke, Kang, ini kita mau melanjutin pembicaraan yang di part yang pertama. Sekarang kita masuk part kedua. Tadi kan mungkin ada sempat orang mungkin bertanya-tanya, Kang, apa itu prosperity solution? Geo prosperity solution. Nah, mungkin kita mau tanya dulu langsung nih, karena beliau ini ahlinya dan kita mau tahu kira-kira apa saja keilmuan yang dibahas, terus mungkin kasus-kasus yang paling sering ditemui. Oke, mungkin dari awal dulu, Kang. Mungkin pengenalan dulu, Kang. Apa itu Geo Prosperity Solution? Geo prosperity solution tuh, geo itu kan sebetulnya bumi ya. Bumi. Oke. Prosperity itu kan kemakmuran. Wis, mantap. Jadi solusi kemakmuran yang ada di bumi. Tapi sebetulnya itu secara harfiah ya. Kalau kita mau mencoba menjelaskan lagi secara maksud, nah bukan secara harfiah, jadi secara maksud. Kenapa saya menamakan itu Geo Prosperity Solution? Sebetulnya nama itu yang menyematkan adalah guru saya. Oke. Yang kemudian saya pakai sampai sekarang. Berarti itu ada ritualnya tuh, Kang. Kalau zaman dulu kan gitu, Kang, dikasih nama gelar gitu kan ada ritualnya gitu. Iya. Dan saya juga sudah minta izin ke guru saya dan guru saya juga memperbolehkannya. Sebut gak nama gurunya? Boleh ya. Boleh dong. Oh iya, guru saya Mas Ivan Winarno atau orang sering manggil Ko Ivan Winarno ya, boleh Ada juga di sih. Facebooknya kan ada. Facebooknya ada, YouTube-nya ada. YouTube-nya juga ada. Iya. Oh, cari aja, boleh dicari nanti. Boleh, atau nanti disertakan aja nanti. Boleh disertakan. Sertakan YouTube. Saya juga ada YouTube, Kang Wawan. Wawan, cari. Tapi saya lebih banyak bahas otomotif ketimbang yang begini-begini. Yang begini pekerjaan aja lah. Iya, yang oke. kalau yang YouTube-nya buat saya yang santai-santai aja. Itu sebetulnya. Jadi Geo Prosperity itu maksudnya bagaimana kita menciptakan atau membuat permukaan bumi yang kita tinggali ini, khususnya di rumah atau di tempat usaha, itu menjadikan kita makmur. Makmur dalam artian begini. Secara kesehatan kita juga terjaga, secara pikiran kita juga terjaga, otomatis kalau kesehatan, pikiran, dan mentalitas kita terjaga, rezeki juga mudah masuk. Tentang itu ada di part yang pertama ya. Yang bagaimana frekuensi itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Yang tadi kita bahas tadi ya. Kesehatan kita yang belum menonton silahkan menuju ke part pertama. Iya, oke. Jadi jelas ya. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan Kang Wawan ya. Jadi keilmuan ini cukup luas cakupannya, Kang. Cukup luas. Ya. Dan di situ sebetulnya berawal dari geopathik stress. Jadi geopathik stress. Jadi dengan adanya geopathik stress maka muncullah Geo Prosperity Solution. Jadi geopathik stress itu geo bumi, pathik itu kondisi tidak nyaman ya. Kondisi tidak nyaman atau kondisi sakit, stres itu ya stres. Jadi kondisi bumi atau kondisi permukaan bumi yang di mana dia tidak nyaman, artinya tidak harmonis untuk tempat tinggal manusia sehingga menimbulkan stres manusia yang tinggal di atasnya. Entah itu untuk rumah tinggal kita atau tempat usaha kita gitu ya. Jadi kalau dia memang di permukaan itu, artinya di permukaan rumah tinggal kita itu frekuensinya tidak bagus untuk tempat tinggal, ya cara sederhana pindah. Cara paling sederhana. Cara sederhananya gitu ya. Pindah rumah. Tentunya cara sederhana pindah rumah ini tidak sesederhana biayanya, kan mesti harus beli rumah lagi atau cari kontrakan lagi gitu kan. Nah, kemudian saya kebetulan belajar sama Mas Ivan Winarno ini cara bagaimana mengatasinya. Gimana kalau misalkan
tiba-tiba kita mendapati rumah kita ini frekuensinya nggak bagus buat tempat tinggal, ya. Karena gini, frekuensi di suatu tempat itu bisa berubah secara alamiah. Entah itu karena gempa bumi, entah itu karena bencana alam, atau karena ulah manusia itu sendiri, itu bisa berubah frekuensinya. Dari frekuensi yang good menjadi bad, atau kebalikannya dari kondisi yang bad tiba-tiba menjadi good dengan sendirinya, karena perubahan-perubahan itu tadi. Ada perubahan. Ada faktor alam juga berarti. Faktor alam mungkin bisa gempa bumi, mungkin bisa apapun juga yang alami atau bencana alam, atau faktor manusia. Katakanlah tiba-tiba di tempat Bang Erik misalkan di sebelah rumah nih berdiri satu tiang sutet gitu ya, sambungan apa yang berfrekuensi yang bertegangan tinggi. Kira-kira pindah nggak Bang Erik? Ya pastilah. Pasti ya, karena itu ada radiasi. Lama kelamaan kan bisa mengganggu. Nah, frekuensi yang ditimbulkan dari aliran listrik tegangan tinggi itu menimbulkan beragam dampak. Itu yang sederhananya untuk yang gara-gara perbuatan manusia. Gitu ceritanya. Jadi seseorang yang tiba-tiba kok di rumahnya tiba-tiba sering sakit secara fisik gitu ya. Dalam 1 tahun mungkin bisa sakit 2, 3 kali, 4 kali. Atau bahkan klien saya ada yang pernah mengalami autoimun, Bang. Autoimun. Penyakit autoimun. Dan itu semua bisa beres dengan peralatan yang Geoprosperity Solution itu tadi. Jadi saya bikin alat-alatnya untuk merubah satu frekuensi yang ada dalam rumah tinggal atau tempat usaha. Seperti itu ceritanya. Berarti alat-alat itu yang sekarang yang banyak Kang Wawan buat untuk mengatasi solusi itu. Betul. Jadi berarti itu alat itu bisa dipesan itu kan? Bisa sekali. Berarti nanti jangan lupa. Bisa nanti ini apa ya? Kontaknya boleh langsung aja ya. Langsung aja nanti saya dikasih kontak aja nanti di deskripsi. Nanti bisa di deskripsi bisa saya berikan nanti mungkin buat teman-teman karena banyak sekali pertanyaan gitu Kang. Kadang mereka merasa kalau saya kan gini melihat ya dari sudut pandang umum. Ya saya menempatkan diri sebagai orang awam yang sering sekali kok terkadang kan gini, mereka sudah menjalankan strategi bisnis sudah bagus. Promosi bagus, tetapi tempat itu dianggap ya apa ya, orang datang aja padahal kalau secara visual cukup menarik, misalkan desain interiornya bagus, tapi kadang-kadang orang begitu masuk udah nggak nyaman, kayak nggak betah gitu kan. Saya pernah datang ke satu toko gitu kan, tokonya cukup menarik kan, dari luar ya kita melihat interiornya, papan namanya cukup bagus, tapi begitu kita masuk di dalam padahal orang-orangnya cukup ramah kan, maksudnya pelayanan bagus, tapi kita tuh untuk balik ke sana lagi tuh udah malas gitu kan. Apa mungkin ada juga terjadi sesuatu karena mungkin ada muatan energi negatif yang ditimbulkan? Kalau kita bicara tentang tempat usaha ya, ini memang agak-agak tricky ya dibandingkan dengan rumah tinggal. Rumah tinggal kalau membutuhkan jasa saya ya kita bikin senyaman mungkin, selesai urusannya. Ya, artinya kita pulang ke rumah itu kan dengan tujuan bisa beristirahat dengan tenang, betul. Bisa kumpul keluarga dengan bahagia. Nomor satu lah pasti itu, prioritasnya kan gitu. Nah, bisa makan dengan enak tentunya gitu ya, bikin kita betah. Ini membutuhkan frekuensi tinggi yang jelas, ya, yang cukup jelas. Saya bikin rumah itu dengan alat tertentu yang saya buat gitu ya, itu bisa menciptakan lingkungan rumah itu menjadi tempat yang homey, yang nyaman, ya. Nah, kalau untuk tempat usaha itu berbeda cerita, tidak bisa disamakan dengan rumah. Jadi beda ya? Beda, apalagi berbeda ya? Kayak begini ya, kita jualan makanan seperti di tempat kita sekarang podcast ini ya. Itu malah justru butuh frekuensi tertentu di mana dia tidak terlalu geopetik banget, tidak terlalu low banget, tapi dia mesti low. Nggak terlalu, tapi butuh low. Dia butuh stres, justru butuh stres. Apa yang dipengaruhi dari stres itu? Yang pertama kali mempengaruhi adalah otak belakang kita, otak reptil kita yang terpengaruh. Ketika kita mengalami kondisi stres, itu berarti masuk kondisi fight or flight. Kalau kita bahas fight or flight ini panjang lah, istilahnya. Gampangnya begini. Ketika kita dalam kondisi tidak nyaman, masuk ke dalam satu kondisi di mana tempat itu berfrekuensi
yang tidak menyamankan kita, itu yang terpengaruh pertama kali adalah otak reptil. Nah, otak reptil ini jika dia aktif, maka dia akan mencari kompensasi. Ya, kompensasinya salah satunya adalah menuju kenyamanan. Karena dia tidak nyaman, dia ingin menuju ke kenyamanan. Apa yang dilakukan? Makan. Belanja. Makanya nggak heran kalau di mall-mall yang rame, itu ternyata ketika saya rasakan di sana hawanya, geopatiknya cukup terasa. Ya, jadi frekuensi-frekuensi yang memicu otak reptil itu cukup terasa. Nah, kalau di rumah makan butuh juga karena kita begitu makan enak ya makannya, nambah lagi. Sering terjadi fenomena kayak gini. Minum di sini enak, dibawa pulang nggak enak. Ya, sering banget tuh. Ya, makan di sini enak, pas bungkus Mas bawa pulang, sampai rumah nggak enak. Itu belum tentu. Orang kan banyak terus mengira. Diarahkan ke yang situ-situ. Nah, yang mistis-mistis itu loh. Dia mesti ngomong, wah ini nanti ada dukunnya lah, Ya, apalah. enggak, yang sering tuh air liurnya jin katanya. Itu enggak ya. Dalam artian mungkin 1-2 ada yang menggunakan, mungkin. Tapi kita harus berbaik sangka dong ya. Betul, Kita berbaik sangka. Bisa jadi di tempat-tempat kita makan itu frekuensinya memang sudah frekuensi makan. Tapi itu bisa ditentukan ya, seperti itu kan. Bisa dibikin, Bisa dibuat. bisa dibuat. Jadi daerah yang fine-fine saja bisa kita buat sedikit geopatik supaya, karena di situ mau dibikin rumah makan ya. Sedikit geopatik untuk merangsang nafsu makan orang. Jadi orang kalau makan merasakan enak ketika dia merasa lapar. Ya, mungkin masakannya biasa saja, tapi ketika dia merasa lapar karena otak reptilnya ini bekerja aktif, makan tuh sungguh nikmat. Bahkan mungkin nambah lagi dong. Kan seperti itu ya. Jadi makanya saya sering merasa bukan kebingungan sih, agak sedikit tricky banget ketika saya diminta seorang klien untuk mengerjakan rumah tinggal sekaligus usaha. Ya, itu saya banget itu. Jadi gini, kalau depan belakang masih mudah. Kitanya gini, oh di depan rumah makan, rumah saya di belakangnya. Itu masih bisa kita pisah. Ya, ada garisnya. Oh ini yang sini saya buat kenyamanan rumah, yang sini saya buat sedikit geopatik untuk usahanya biar maju gitu. Tapi beda halnya kalau atas bawah, Bang. Bawahnya rumah makan, atasnya rumah tinggal. Ya, ruko lah, rumah-rumah ruko. Itulah. Saya terus terang saya sering menolak yang satu ini karena memang cukup sulit. Perbedaannya apa nggak kalau misalkan samping dengan atas bawah itu kan pasti jadi pertanyaan. Iya. Karena frekuensi itu rata-rata memancarnya itu ke atas begini. Jadi dia membentuk sebuah kubah. Ya. Efek radiasinya itu membentuk sebuah kubah. Nah, kalau depan belakang kan mudah kita membedakan. Kalau di sini misalkan atasnya rumah tinggal, di sini saya buat sedikit geopatik, otomatis di atasnya terganggu. Kalau di sini saya buat sedikit geopatik, di atas saya bikin nyaman, nyamannya itu sampai ke bawah. Makanya ketika klien yang mohon maaf, mungkin klien saya juga yang mendengarkan ini juga, melihat ini juga, mohon maaf kalau memang saya kadang suka menolak yang atas bawah. Kalau depan belakang masih mungkin. Kalau atas bawah, saya tanya dulu, mau rumahnya menjadi nyaman atau mau usahanya menjadi rame. Salah satu harus dipilih, nggak bisa dua-duanya. Kalau yang posisinya atas seperti bawah. itu, kecuali kalau mungkin mereka terpisah. Betul. Seperti jadi kalau langkah baiknya memang harus terpisah ya Kang ya. Paling baik itu terpisah. Jadi kalau bisa ya rumah dengan tempat usaha terpisah. Kalau atau minimal depan belakang. Minimal depan belakang ya. Atau samping kiri samping kanan juga bisa. Jadi tetap ada sekatan. Harus ya? ada sekat. Oke. Nah ini menarik ya. Jadi kan kita dari part pertama tadi kita bahas tentang vibrasi, frekuensi juga, energi lah ya yang kita bahas tadi. Nah artinya kan di sini lebih spesifik yang kita bahas ini kan. Iya. Termasuk tadi antara rumah dan tempat usaha pun memang ya sangat berbeda sekali ya. Bahkan Kang Wawan bilang tadi kan kalau rumah dan tempat usaha jadi satu lebih tricky ya. Jadi iya. Di sisi pemiliknya, penjualnya juga
kalau di tempat usaha terlalu nyaman, nanti dia otaknya nggak mikir cari duit. Kalau kita dalam kondisi yang tidak nyaman, otak kita akan berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang. Oke. Nah, ya. Oke, Kang, mungkin sebelum kita akhiri pembicaraan ini, ya mau tahu sedikit, mungkin ada tips sederhana aja, Kang. Tips sederhana bagaimana misalkan mereka, anggaplah ini rumah ya, karena kan gini. Anggaplah rumah tinggal gitu. Ya, karena kan gini, kalau dalam Islam itu dikatakan rumahku adalah surga tuh. Iya. Ya kan gitu. Maksudnya mungkin sebelum nanti kalau lebih lanjutnya bisa memberikan Kang Wawan, mungkin untuk tips awal lah. Apa sih yang harus dilakukan kayak di rumah itu supaya kita... Oke, jadi saya ada beberapa tips ya. Yang pertama, bukan yang pertama sih, saya suka latah dibilang yang pertama. Jadi awalnya begini, ketika kita menemui tempat tinggal kita itu menjadi tidak nyaman, atau ketika kita menemukan sebuah kenyataan bahwa salah satu penghuni rumah kita ini ada yang sering jatuh sakit, ya frekuensinya mungkin dalam 1 tahun mungkin 2, 3 sampai 4 kali jatuh sakit. Kalau setahun sekali saya pikir wajar ya, karena ada pancaroba seperti sekarang ini, kadang kita flu sedikit, batuk sedikit itu wajar. Tapi kalau sampai berkali-kali jatuh sakit, itu mesti kita pertanyakan ada apa dengan frekuensi di rumah kita. Gitu. Apakah sudah benar, apakah ini benar-benar karena faktor kesehatannya yang terganggu, atau ada hal lain, atau frekuensi rumah kita yang terganggu gitu ya. Itu yang awalnya kita perlu mendeteksi itu. Atau misalkan dalam satu rumah ada yang emosional banget, secara emosi nggak bisa mengendalikan. Ya ditanya sedikit nyolot gitu ya. Ya mungkin bisa terjadi di suami, di istri, atau di anak-anak. Ya. Itu juga mungkin bisa dipertanyakan kenapa itu sebabnya. Berarti ada kemungkinan dari faktor manusianya juga, Kang. Ya seperti yang kita bicarakan di part pertama. Iya, berarti kan jadi frekuensi yang ada di sekitar kita itu mempengaruhi fisik dan pikiran kita. Gitu. Oke. Nah, terus berikutnya kalau misalkan tiba-tiba rezeki kita seret, itu juga perlu dipertanyakan karena balik lagi frekuensi tempat yang kita tinggali itu bisa berubah secara alamiah atau memang dirubah oleh manusianya. Misalkan tiba-tiba ada sutet kayak gitu loh. Iya. Nah, atau karena gempa bumi itu bisa juga. Nah, kalau sudah terjadi hal-hal seperti itu untuk antisipasi awal yang bisa menaikkan frekuensi itu ada beberapa tools yang bisa didapatkan secara umum ya. Iya. Satu, sering bakar dupa. Oh, oke, bakar dupa ya kan. Iya. Ini kayaknya dukun banget ya. Tapi enggak, yang namanya frekuensi itu termasuk bau, itu frekuensi. Jadi bau harum, bau terutama yang alamiah ya. Kalau yang bau harum yang dihasilkan oleh parfum, kemungkinan frekuensinya juga nggak begitu baik ya. Karena dia banyak kimianya. Ya. Bau-bauan yang memang alamiah, seperti dupa itu kan baunya alamiah. Dupa. Atau kalau kita mau sedikit lebih mahal, boleh beli kristal. Namun kristalnya kristal yang alamiah, dia tumbuh di Nusantara. Oh, dari bukan kristal ruby dari mana gitu. Saya pernah punya seorang teman, Kang saya tolong dibikinin alat pakai kristal ini, tapi kristalnya dari saya. Kristal dari mana? Entah dari negara mana lah. Ruby katanya, bagus. Gini penjelasannya. Kristal itu tumbuhnya di bumi kan. Bumi yang kita pijak ini bumi Katulistiwa. Kristal itu tumbuh di mana, disitulah cocok kristal itu berada. Jadi kalau misalkan kristal dari Timur Tengah atau dari Eropa yang katanya bagus, terus dipakai di sini, nggak cocok alamnya. Jadi kita cari kristal-kristal yang Indonesia aja lah. Jadi yang lokal ya, yang lokal ya. Iya. Misalkan kayak giok itu kan banyak berasal dari sini ya. Ada black jade, ada green jade, ada yellow jade gitu. Segala macam jenis giok yang tumbuh di sini bagus. Oke. Lalu ada lemurian clear quartz itu juga dari Indonesia juga. Pokoknya cari yang serba Indonesia lah. Itu cocok untuk kita letakkan dalam rumah untuk menjaga frekuensi. Oke. Ya, itu langkah awal ya. Tapi kalau dirasa itu pun pengaruhnya nggak ada ya berarti Anda butuh tools dari saya.
Oke, dia solusi terakhirnya itu kan ya. Sudah dicoba ternyata Iya. nggak ini berarti memang harus ketemu Iya. ahlinya kalau gitu kan ya. Bisa, boleh konsultasi dulu kok. Iya, Nggak harus oke. langsung beli, boleh konsultasi Nanti kita dulu. sertakan ya di deskripsi kalau ada yang mau Konsultasi membeli free. Kang Wawan. Oh, konsultasi free nih. Iya. Menarik ini ya. WA masuk 24 jam. Wes. Tapi jawabnya kalau masuk tengah malam atau dini hari jawabnya besok. Ya. Oke, mungkin cukup sekian. Ini kayaknya menarik sekali. Ya, nanti kita coba next kita buat video yang lebih ini lagi, Kang. Oke. Mudah-mudahan nanti nggak pertemuan yang terakhir ini ya. Kita Oke, bisa oke, tetap oke. komunikasi. Ya. Oh iya, sebentar. Saya nitip satu pesan boleh? Boleh. Saya juga membuka kelas private Oh, kelas private. Oke. untuk belajar tentang geopatic stress dan Ya. geoprosperity solution. Ya. Bikin alat-alatnya juga. Ya, jadi 25% teori, 75% praktek Ya. kita bikin alatnya dan alat itu langsung work, langsung bekerja. Oke. Ya, oke. Mungkin nanti bisa juga follow atau invite ya Facebook atau buka Facebooknya? IG aja. IG aja di IG-nya nanti kita IG nanti sertakan. disertakan sama nomor WA saya disertakan bisa. Oke ya, mungkin cukup sekian. Sebelumnya terima kasih Kang Wawan. Kita sudah Sama-sama. obrolannya cukup menarik ini. Nanti next time kita akan bahas banyak yang lebih menarik. Dan yang jelas tadi Kang Wawan sudah membuka wacana kita bahwa ternyata banyak faktor ya. Jadi jangan selalu membayangkan kalau ini tuh karena energi negatif yang dihasilkan oleh makhluk atau yang Ya makhluk tersebut juga tetap berenergi. tetap ada ya. Tetap ada. Oke. Ya, Maksudnya bayangannya selalu ke situ terus kan. iya. Gitu. Kan Oh iya, satu lagi di yang masyarakat kan seperti itu kan. iya, yang rumah-rumah angker itu low frekuensi itu rata-rata geopatik. Jadi kalau Rata-rata rumahnya geopatik. Anda angker ya berarti geopatik. Itu aja. Oh, Itu juga tanda. Tanda, oke. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sebelah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.